Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya, bapak-bapak, di video motovlog bapak-bapak. Jangan lupa mohon dukungannya di video ini, di like, kemudian di subscribe kalau yang belum subscribe, dan di komen. Malam hari pulang kantor, cuaca cerah dan semoga tidak macet. Kali ini saya akan membahas mengenai apa ya saya alami. Kalau membahas yang dialami berarti apa ya? Curhat kali ya. Curhatan bapak-bapak, guys. Jadi ceritanya, saat ini memasuki usia kepala 4. Nah, saya sepertinya ya, atau mungkin juga saya juga sebenarnya takut, khawatir karena ceritanya kan kalau orang-orang itu ada masa puber kedua katanya. Nah, apakah puber kedua itu ada dan apakah mungkin sedang saya alami? Saya nggak tahu nih ya, tapi di video ini semoga menjadi ya cerita untuk menemani kekosongan waktu ya, buat yang menyaksikan, buat yang menonton, bisa jadi bahan-bahan pertimbangan atau apa namanya persiapan barangkali yang ada yang akan mengalami masa-masa seperti saya. Atau bisa jadi refleksi untuk yang sudah melewatinya. Boleh juga komen kalau ada yang sudah melewati, kasih saran seperti apa supaya tidak terjadi puber kedua, atau mungkin bisa melewati puber kedua dengan baik dan bijaksana. Dimulai dari saya mulai cari tahu lah, biasa ya. Jadi namanya manusia, orang ada rasa penasaran akan sesuatu, kita cari tahu apa itu puber kedua. Ternyata puber kedua itu tidak ada terminologi di dunia medis atau di akademis atau di dunia atau di psikologi, itu nggak ada. Puber itu berasal dari kata pubertas yang mohon maaf ini saya ada flu sedikit. Pubertas itu berarti, masa pubertas adalah masa perubahan bentuk tubuh ketika seseorang menginjak masa remaja atau akil balik. Nah, tapi perubahan tubuh itu kan selalu terjadi ya, dari kecil, anak-anak, remaja, dewasa, dan tua. Nah, di masa-masa usia seperti saya ini yang menginjak kepala 4, terjadi perubahan fisik juga. Nah, mungkin perubahan ini yang menyebabkan ada istilah puber kedua atau masa perubahan kedua, karena ternyata perubahan fisik itu nggak hanya fisik yang berubah. Yang berubah juga pemikiran, yang berubah juga mood mungkin itu. Nah, kemudian puber kedua itu kalau di dunia akademis mungkin atau di dunia medis itu istilahnya adalah midlife crisis, krisis paruh baya. Nah, di usia saya ini udah menginjak usia paruh baya, separuh baya ya. Mungkin sudah menjalani separuh kehidupan kan ya. Nah, krisis paruh baya ini yang dimulai dengan adanya perubahan bentuk fisik, tapi ternyata sangat berpengaruh secara psikologis. Jadi
Ini dari yang saya baca ya, mulai dari secara psikis itu beda-beda. Ada yang merasa rendah diri karena perubahan fisik, tapi ada krisis paruh baya ini justru menjadi yang percaya diri atau bahkan terlalu percaya diri. Sepertinya saya masuk ke yang kedua ini ya. Gitu. Terus merasa bosan dengan rutinitas, kemudian kita mulai berpikir tentang apa sih pencapaian kita di usia ini secara psikologis gitu ya. Kemudian mulai pengen tantangan-tantangan baru gitu, atau masih jadi berasa pengen jadi remaja lagi gitu. Nah, beberapa hal ini sekarang saya rasakan sih. Jadi maaf nih, misalnya kayak dulu ada tuh teman kantor yang kebetulan Gen Z mungkin ya, atau mendekati ya Gen Z, Gen Alpha gitu kan. Kebetulan dia itu nggak pede gitu ketika kenalan dengan orang. Ini teman kantor ini cowok ya. Nah, apa namanya, karena dia nggak terbiasa seperti itu gitu lah. Saya dengan ya sambil bercanda gitu, tapi dalam perasaan saya itu, wah, coba gue masih muda kayak lu bro gitu, saya bilang ke dia. Ya kenalan aja gitu. Jadi saya sok pede gitu, sok percaya diri gitu. Padahal kalau secara fisik dan tampang ya jauh kemana-mana. Gantengan ini anak ini, teman saya ini, teman kantor tadi ini gitu. Nah itu jadi mungkin apakah saya mengalami pubertas kedua? Ya, jadi ya kalau dibaca-baca gitu ya, perubahan ini kan perubahan fisik yang mempengaruhi perubahan secara psikologis itu ya sepertinya tergantung bagaimana kita menyikapinya ya. Ya karena kalau misalnya saya nih ya bersyukurnya, alhamdulillahnya, karena saya sadar fisik saya berubah, metabolisme tubuh saya juga berubah. Dulu makan banyak tapi banyak gerak juga nggak ada masalah di badan gitu. Kalau sekarang makan banyak nggak olahraga gitu ya langsung kayak gampang capek gitu, gampang ngantuk gitu ya. Sekarang di paruh usia, mungkin paruh kedua usia ini, di paruh usia paruh baya ya, bersyukurnya saya sekarang banyak olahraga, didukung sama teman-teman juga, mulai jaga makan gitu. Kebetulan teman kantor itu ada yang seusia ya, lebih tua sedikit, dan sharing-sharing lah, ternyata apa yang saya alami ini dulu dia alami juga. Berarti benar guys, saya mengalami masa puber kedua. Itu untuk pria ya, puber kedua. Kalau yang cewek itu puber kedua, kalau pria puber kedua dikaitkan dengan midlife crisis, krisis paruh baya. Kalau yang cewek itu di puber kedua dikaitkan dengan perimenopause, jadi kondisi sebelum menopause. Nah, kalau pria, kondisi midlife crisis itu dimulai kisaran umur 40-an ya, 40 ke atas. Nah, kalau wanita ini dimulainya perubahannya dari usia 30. Nah, yang perempuan ini pada prinsipnya kalau saya baca juga sama ya, jadi ada perubahan fisik. Kemudian kalau wanita ada siklus menstruasi ya, itu mulai tidak teratur, mood swing gitu. Nah, mungkin juga pengaruh juga ke perasaannya, eksistensinya gitu. Sudah sampai mana pencapaianku nih gitu. Teman-temanku udah seperti ini, udah ada yang jadi influencer misalnya. Udah ada yang jadi apa istilahnya, artis Instagram gitu kan. Ada yang sudah jadi influencer, YouTuber gitu. Ya. Jadi pada prinsipnya sama.
boleh nih, barangkali ada yang mau komen atau kasih saran seperti apa menghadapi atau memasuki usia 40 ini gitu ya. Merah, kita berhenti dulu ya. Kalau dari saran teman saya yang sekantor itu, dia langsung bilang gini ketika saya cerita, kok gue sekarang merasa pede banget nih bos gitu, begini gitu. Dia cuma ketawa aja. Itu gue juga pernah alamin gitu mas katanya gitu, karena saya orang Jawa biasa dipanggil mas ya di mana-mana, walaupun udah bapak-bapak tapi tetap dipanggil mas. Ya seperti itu. Nah, saya juga boleh kasih, kalau boleh kasih saran juga nih, yang tadi saya bilang menghadapi atau menjalani masa parubaya ini. Bersyukurnya saya sudah mulai jaga makanan, jaga kesehatan tadi dengan cara salah satunya dengan diet. Tapi dietnya bukan diet ekstrim ya, saya coba mencoba, saya udah jalan berapa minggu ya, 2 minggu ini mencoba intermittent fasting. Jadi ya yang puasa makan, buka jendela makan, tutup jendela makan. Saya coba tutup jendela makan itu selama saya puasa intermittent selama 16 jam. Jadi kalau misalnya entah ini kalau puasa intermittent ini entah salah caranya ya, tapi biasanya saya tutup jam 6, buka lagi jam 10. Kalau kadang-kadang kan ada acara kantor gitu ya, diajak bos makan. Kalau misalnya saya terpaksa tutup jendela makan jam 8, ya saya makannya 8 malam ya, saya makannya jam 12 malam. 12 malam, besoknya jam 12 siang gitu. Jadi tetap 16 jam. Tapi nggak tahu benar apa enggak caranya ya, dan nggak tahu cocok apa enggak juga sama orang lain. Tapi kalau yang saya rasakan, bersyukurnya ya badan lebih nggak gampang capek, kemudian ya ada penurunan berat badan. Nah, tapi saya alhamdulillah bersyukurnya saya juga ada olahraga dikit-dikit lah ya, jalan kaki, datang ke kantor ya jogging sekali, seminggu sekali lah atau 2 minggu sekali gitu. Ya lumayan kan, badannya fit lagi, walaupun nggak seperti dulu pas usia masih 30-an ya, memang beda sih. 30-an itu beda. Nah, kalau boleh cerita juga nih, dulu karena saya hobi olahraga apapun itu, usia 30-an itu badan saya masih ya alhamdulillah enggak yang six pack atau ideal ya, tapi paling tidak enggak kendor. Kalau dulu istri saya bilang badannya lumayan keras nih, kayak kuli gitu. Emang dia pernah pegang kuli ya? Nggak bercanda. Jadi dia bilang sekarang itu udah nggak kayak dulu badannya. Nah, itu salah satu yang mendorong saya olahraga lagi, jaga makan lagi, ya bareng-bareng lah sama istri. Jadi sama-sama sehat. Nah, cita-citanya ya usia-usia saya ini, buat yang belum mengalami ya, pasti nanti juga udah mulai mikir juga kalau yang ya, tapi beda-beda sih. Ini badan udah begini gitu kan, nanti buat anak apa bisa nggak sih? Nah, ini salah satu jenis parubaya kali ya, kepikiran bisa nggak ya nanti nungguin nemenin anak-anak sampai gede gitu kan, gimana nanti kuliahnya gitu kan ya. Salah satu yang dipikirkan ketika usia-usia segini ya, sebenarnya dari dulu dipikirkan, cuma jadi lebih terpikir lagi mas, lebih kepikiran lagi nanti usia-usia seperti ini. Ya
seperti itu pembahasan Uber kedua atau midlife crisis atau perimenopause kali ini. Ya, semoga bermanfaat. Tapi sekali lagi video ini hiburan semata, opini pribadi. Saya sedikit menyampaikan informasi mengenai apa yang saya tahu. Nah, jika memang perlu diperdalam atau ada yang penasaran, silakan dicari-cari sendiri, browsing sendiri gitu. Ya, kalau ada yang mau komen saran, saya sangat tunggu, saya sangat nantikan. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung video-video ini, video yang saya akan rencananya akan terus saya upload di YouTube. Salam sehat, salam sejahtera, semoga kebaikan selalu beserta kita. Assalamualaikum, selamat malam.